Penyebab pertama, Anda tenggelam dalam inflasi gaya hidup. Penyebab kedua, Anda tidak membayar diri sendiri terlebih dahulu. Penyebab ketiga, Anda terjebak dalam perangkap konsumen. Saya harap Anda bukan orang-orang yang selalu memeriksa daftar harga liburan impian, ingin mencoba makanan yang belum Anda rasakan sebelumnya, atau bahkan ingin membeli barang-barang yang Anda inginkan. Anda merencanakan semuanya dengan baik, tetapi tiba-tiba Anda menyadari bahwa uang yang Anda perlukan untuk mewujudkannya tidak ada. Padahal kita sudah bekerja keras untuk menghasilkan uang. Seperti pengalaman saya dahulu, hanya makan mie dan telur di akhir bulan sebelum hari gajian tiba. Saya menyadari bahwa kadang-kadang kita semua membuat kesalahan dalam mengelola keuangan kita sendiri. Pada saat itu, saya belajar dari 3 kesalahan umum yang sering terjadi, yang sering dilakukan oleh orang-orang. Kita akan berbicara tentang mengapa ini terjadi, mengapa begitu banyak dari kita menghadapinya, dan yang paling penting, bagaimana Anda bisa memperbaikinya. Mari kita mulai. Penyebab pertama, Anda tenggelam dalam inflasi gaya hidup. Mengapa fenomena ini terjadi? Ini adalah sebuah perilaku di mana kita meningkatkan pengeluaran seiring dengan peningkatan pendapatan kita. Ketika kita meraih kenaikan gaji atau bonus yang besar, mungkin kita merasa perlu membeli barang-barang mewah, meningkatkan gaya hidup, dan menghabiskan uang lebih banyak daripada sebelumnya. Inilah saat di mana kita terjebak dalam jebakan inflasi gaya hidup. Mengapa hal ini penting? Karena inflasi gaya hidup dapat menggerus potensi keuangan Anda. Ketika kita terus-menerus meningkatkan pengeluaran seiring dengan pendapatan kita, seringkali tabungan dan investasi kita dikesampingkan. Ini berdampak pada stabilitas keuangan jangka panjang kita dan membuat kita mungkin gagal merencanakan masa depan finansial dengan baik. Mari kita lihat contoh yang lebih mendalam. Anda mungkin baru-baru ini mendapat kenaikan gaji yang signifikan. Pada awalnya, ini tampak seperti berita yang luar biasa. Namun, daripada menyimpan sebagian besar kenaikan tersebut untuk investasi atau tabungan, Anda mungkin berpikir Anda bisa membeli langganan Netflix, membeli sepatu baru, dan bisa membeli baju baru, karena Anda memiliki kenaikan pendapatan. Ketika Anda meninjau kembali, Anda mungkin menyadari bahwa uang tersebut sebenarnya digunakan untuk hal-hal yang sifatnya jangka pendek, dan uang tersebut tidak membantu Anda mencapai tujuan keuangan jangka panjang Anda. Apa yang bisa kita lakukan untuk menghindari jebakan inflasi gaya hidup? Pertama, sadarilah bahwa peningkatan pendapatan seharusnya menjadi peluang untuk meningkatkan stabilitas keuangan kita, bukan untuk membuang uang. Buatlah anggaran yang seimbang yang mencakup tabungan dan investasi sebagai prioritas utama. Pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian besar dan selalu fokus pada tujuan keuangan jangka panjang Anda. Kebiasaan hemat Anda harus tetap terjaga. Ingat, kebahagiaan dan stabilitas keuangan tidak hanya bergantung pada seberapa besar pendapatan Anda, tetapi juga pada kemampuan Anda untuk mengelolanya dengan bijak dan mengalokasikannya sesuai dengan prioritas Anda. Penyebab kedua, Anda tidak membayar diri sendiri terlebih dahulu. Apa artinya membayar diri sendiri terlebih dahulu? Ini adalah konsep yang menekankan pentingnya mengalokasikan sebagian pendapatan Anda untuk tabungan dan investasi sebelum Anda membayar tagihan atau menghabiskan uang untuk kebutuhan lainnya. Dalam konteks ini, diri sendiri mengacu pada masa depan finansial Anda. Mengapa hal ini penting? Karena jika Anda tidak membayar diri sendiri terlebih dahulu, Anda mungkin menemukan bahwa uang yang tersisa di akhir bulan tidak cukup untuk ditabung atau diinvestasikan. Ini seringkali mengakibatkan Anda merasa bahwa uang Anda selalu habis untuk tagihan dan kebutuhan sehari-hari, tanpa memberikan perhatian yang cukup pada pertumbuhan finansial jangka panjang Anda. Mari kita ilustrasikan ini dengan contoh yang lebih rinci. Ketika Anda menerima gaji atau pendapatan bulanan,
Apakah Anda langsung menggunakannya untuk membayar tagihan atau keperluan sehari-hari? Jika iya, Anda mungkin tidak membayar diri sendiri terlebih dahulu. Ini berarti Anda tidak mengalokasikan sebagian dari pendapatan tersebut untuk tabungan atau investasi. Akibatnya, Anda mungkin tidak memiliki dana yang diinvestasikan untuk pertumbuhan masa depan Anda. Jadi, apa yang bisa Anda lakukan untuk mempraktikkan prinsip membayar diri sendiri terlebih dahulu? Pertama, buat rencana keuangan yang mencakup alokasi dana untuk tabungan dan investasi sebagai prioritas utama sebelum membayar tagihan. Ini bisa berarti secara otomatis mengalokasikan sebagian pendapatan Anda ke rekening tabungan atau investasi setiap kali Anda menerima gaji. Ingat, membayar diri sendiri terlebih dahulu adalah langkah penting untuk memastikan bahwa Anda membangun kekayaan dan keamanan finansial di masa depan. Ini adalah investasi dalam diri sendiri dan masa depan Anda. Penyebab ketiga, Anda terjebak dalam perangkap konsumen. Apa yang dimaksud dengan perangkap konsumen? Perangkap konsumen merujuk pada berbagai taktik dan penawaran yang dirancang oleh perusahaan untuk memikat kita agar menghabiskan lebih banyak uang daripada yang seharusnya. Ini bisa termasuk penawaran kredit yang menggiurkan, penjualan besar-besaran, diskon hebat, atau produk yang sebenarnya tidak kita butuhkan. Perangkap konsumen bisa merugikan keuangan kita karena seringkali kita tergoda oleh penawaran yang tampak menguntungkan. Mungkin kita merasa bahwa kita sedang menghemat uang, tetapi pada akhirnya, uang kita mungkin terbuang sia-sia untuk barang atau layanan yang sebenarnya tidak memberikan manfaat yang signifikan. Mari kita lihat contoh yang lebih mendalam. Anda mungkin pernah tergoda oleh penawaran beli satu gratis satu di toko yang Anda kunjungi. Saat itu terlihat sebagai kesepakatan hebat, tetapi sebenarnya Anda hanya membutuhkan satu barang dan tidak perlu yang kedua. Anda akan menghabiskan lebih banyak uang daripada yang seharusnya. Jadi, apa yang bisa Anda lakukan untuk menghindari perangkap konsumen? Pertama, belajarlah untuk mengenali taktik dan penawaran yang ditujukan untuk memikat Anda. Anda dapat melakukan penelitian sebelumnya untuk memastikan bahwa tawaran tersebut memang memberikan nilai yang nyata dan sesuai dengan kebutuhan Anda. Kedua, pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian besar. Tanyakan pada diri sendiri apakah barang atau layanan tersebut benar-benar diperlukan atau hanya akan menguras keuangan Anda. Ingat, menghindari perangkap konsumen adalah langkah penting dalam menjaga kesehatan keuangan Anda. Jangan terjebak oleh tawaran yang terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Terima kasih telah menonton video ini dan berbagi waktu Anda untuk memahami cara menghindari 3 kesalahan umum dalam mengelola keuangan pribadi. Kami harap Anda telah mendapatkan wawasan yang berguna dan bermanfaat dari pembahasan tadi. Ingatlah bahwa mengelola keuangan adalah langkah penting dalam mencapai stabilitas keuangan dan mencapai tujuan jangka panjang Anda. Jangan lupa untuk like dan subscribe untuk mendukung channel kami. Terima kasih.